Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita ketemu lagi untuk membahas TPS SNBT 2023. Nah, soal-soal yang akan kita bahas ini adalah bocoran soal ketika UTBK gelombang 1 kemarin teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami di Master UTBK Channel dan follow IG kami di @master_UTBK. Di IG ini kalian bisa menemukan info dan soal-soal latihan yang kami update setiap hari. Oke, kita langsung saja ya ke bocoran soal nomor 1. Umur Pak Bandi adalah 3 kurangnya dari 2 kali umur Gina. Jika umur Gina adalah 28 tahun, maka umur Pak Bandi adalah... Oke, di sini umur Pak Bandi kita misalkan B ya. Kemudian umur Gina kita misalkan G. Umur Pak Bandi itu 3 kurangnya dari 2 kali umur Gina. 2 kali umur Gina dikurangi dengan 3. Jika umur Gina adalah 28 tahun. Nah, di sini G-nya kita ganti dengan 28. Sehingga di sini 2 kita kalikan dengan 28 dikurangi dengan 3. 2 dikali 28 dapatnya 56, kita kurangkan dengan 3 dapatnya 53. So untuk soal yang ini jawabannya adalah D, 53. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Nah ini nih, kemarin tuh banyak banget yang DM Mimin di IG yang mereka itu mengeluhkan tentang bangun ruang. Katanya teman-teman di IG, soal-soal seperti ini itu kemarin muncul di soal UTBK gelombang 1. Oke, kita langsung bahas aja ya. Sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm berada di dalam balok yang mempunyai alas berbentuk persegi dan alas kerucut tersebut menyinggung pada alas dari balok. Volume balok di luar kerucut sebesar 100 dikali 12 min pi cm kubik. Berapakah volume kerucut tersebut? Kita gambarkan dulu ya teman-teman. Di situ ada balok nih. Ada balok, kemudian di tengah-tengah balok ini ada kerucutnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa alasnya berbentuk persegi. Maka ini sama ya untuk panjangnya. Nah, di sini untuk alasnya balok menyinggung di sisi perseginya tadi. Nah, untuk tinggi kerucutnya sebesar 12 cm. Kalau di sini kita ibaratkan R, jari-jarinya ya, maka untuk panjangnya sisi dari kubus itu panjangnya sisi dari alas yang persegi itu 2R. Di sini R, di sini R, maka panjangnya dari tepi sini sampai tepi sini itu 2R. Maka di sini juga 2R. Nah, lalu di soal diketahui bahwa volume balok di luar kerucut. Volume balok di luar kerucut itu yang sebelah sini ya, sebelah kanan, kiri, dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini soalnya teman-teman, kita bisa ke sini, volume luar. Nah, volume luar balok ini bisa kita cari dari volume si balok dikurangi dengan volume kerucut. Masih ingatkah kalian apa rumus dari volume balok? Ya, benar sekali. Untuk volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sekarang kita tuliskan dulu untuk rumusnya ya teman-teman. Volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk volume kerucut, ini dikurangi ya. 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, di sini volume luar balok tadi sebesar 100 kali 12 min pi cm pangkat 3. Nah, berarti untuk 100 kali 12 min pi ini kita
masukkan ya untuk panjangnya dari si balok sendiri itu adalah 2R yang ini. 2R dikali dengan 2R dikali dengan tingginya itu sama dengan tinggi si kerucut tadi, itu 12. Dikurangi dengan sepertiga dikali dengan pi dikali dengan R kuadrat dikalikan dengan tingginya yaitu 12. Nah, di sini bisa kita coret seret. 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, di sini 2R dikalikan dengan 2R hasilnya 4R kuadrat. 4R kuadrat ini kita kalikan dengan 12 dikurangi dengan di sini tinggal 1 kali pi kali R kuadrat kali 4 ya. 4 pi R kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini ada persamaan ya teman-teman antara yang depan ini dengan yang belakang. Yang sama kita keluarkan lagi teman-teman. Di sini punya 4R, yang belakang juga punya 4R. 4R-nya kita keluarkan. 4R kuadrat ya, sama-sama punya kuadrat kok. Terus yang depan ini biar menjadi 4R kuadrat kali 12, maka kita kalikan dengan 12. Kemudian yang belakang kita kalikan dengan pi. Nah, di sini ada triknya teman-teman. Ada 12 min pi dan di sebelah kanan ada 12 min pi. Kita tinggal seret, coret lagi sehingga tinggal 100 sama dengan 4R kuadrat. Nah, 100 sama 4 bisa kita coret lagi. 4-nya dapat 1, 100-nya dapat 25. So, 25 itu adalah R kuadrat. Maka R ketemu 5. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal yaitu berapakah volume kerucut. Volume kerucut tadi itu rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Kita masukkan lagi sepertiga, pi-nya tetap pi aja karena di pilihan jawaban di situ hanya pi. Kemudian R-nya kita gantikan dengan yang ini ya. R-nya ketemu 5 berarti 5 kuadrat dikalikan dengan T, T-nya 12. Kita seret lagi, seret. 12 bagi 3 dapatnya 4. Pi 5 kuadrat 25 ya. 25 kali 4 dapatnya 100 pi. Jadi untuk volume kerucut adalah 100 pi. Jawaban yang benar adalah B. Oke teman-teman, bagi kalian yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami di @master_utbk. Yuk, kita lanjut lagi ya. Ini soalnya masih sama dengan yang tadi, cuma di sini lebih rumit. Yang ditanyakan luas permukaan kerucut. Nah, karena soalnya sama ya, cuma yang ditanyakan yang beda, maka kita nggak usah nyari R lagi. R-nya kita pakai yang tadi, R-nya 5 cm. Nah, sekarang teman-teman, karena yang mau kita cari itu luas permukaan kerucut, oke, kita gambarkan dulu ya. Kita harus tahu panjang sisi selimutnya dulu. Jadi gini ya. Kemudian di sini ada kerucut. Nah, tadi tingginya sudah ketemu, tingginya 12, kemudian jari-jarinya 5. Nah, yang belum ketemu itu yang sisi miringnya ini, sisi S. S bisa kita cari dari akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Nah, kenapa kita kok pakai Pitagoras? Kalau kita perhatikan di sini, segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari S. Yuk teman-teman, 12 kuadrat berapa? 144. 5 kuadrat 25. Kita jumlahkan, ketemu akar dari 169. Kalau kalian hafal, pasti kalian langsung tahu berapa akar dari 169. Oke. 13 ya. Kalau kalian belum hafal, kalian bisa dengan cara manual. Caranya kayak gini teman-teman. Akar dari 169. Kita ambil satu angka dulu. Berapa kali berapa? Harus sama ya ini untuk angkanya.
Kalau kita kalikan hasilnya 1, yaitu 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian kita kurangkan. 1-nya habis, 6-nya turun, 9-nya turun. Nah, ini kita jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah berapa? Kalau dikalikan dengan angka itu tadi hasilnya 69. Ini angkanya harus sama ya. Tentunya 3 ya. 23 dikalikan dengan 3 hasilnya 69. Kita kurangkan 0. Nah, kalau sudah 0 maka untuk jawabannya adalah angka ini, yaitu 1 dan 3. Sehingga akarnya adalah 13. Yuk, kita lanjut sekarang. Kita cari luas permukaannya. Luas permukaan dari kerucut, rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah pi rs. Pelajaran bangun ruang tentang kerucut ini sudah kita pelajari sejak SD ya. Di SD ada, di kelas 5, kemudian di SMP juga ada lagi, di SMA juga ada lagi. So, kalau kalian sudah memahami konsep sejak dulu, pasti kalian bisa untuk mengerjakan soal ini. Yuk, kita cari ya luas permukaannya. Pi, R-nya tadi 5 kuadrat ditambahkan dengan pi, R-nya 5, kemudian S-nya 13. 5 kuadrat 25 pi, kemudian 5 kali 13, 65 ya, 65 pi. Kita jumlahkan teman-teman, 25 ditambahkan dengan 65, yaitu 90 pi. So, jawaban untuk soal ini yaitu 90 pi. Kita lanjut lagi, ini masih seputar bangun ruang ya. Karena teman-teman banyak banget yang ngeluh tentang bangun ruang, makanya di sini kami menyediakan soal-soal tentang bangun ruang sesuai dengan bocoran soal yang diberikan oleh peserta yang kemarin. Yuk, sekarang kita ke soal ini. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 14 cm. Terdapat sebuah kerucut di dalam kubus yang alas kerucut tersebut menyinggung bidang alas kubus, serta titik puncak kerucut tepat menyentuh bidang atas kubus. Luas permukaan kerucut adalah, kita gambar dulu ya. Kalau tadi kita gambar balok, sekarang kita gambar kubus. Kubus itu panjang sisinya sama semuanya. Nah, di situ untuk panjang rusuknya adalah 14, berarti ini 14 semua ya teman-teman, untuk semuanya. Kemudian di dalamnya sini ada kerucut. Nah, berarti untuk tingginya kerucut yaitu 14, karena tingginya itu sama dengan panjang rusuk dari si kubus itu. Kemudian untuk diameternya juga 14, maka jari-jarinya 7. Nah, karena yang ditanyakan di soal luas permukaan teman-teman, maka kita harus cari dulu sisi S. S panjangnya adalah akar dari 14 kuadrat ditambahkan dengan 7 kuadrat. 14 kuadrat itu 196 ya teman-teman. Kemudian 7 kuadrat 49. Berapa nih teman-teman? 6 tambah 9, 5 ya. Nyimpen 1, dapatnya 4, nyimpen 1, 2. Nah, kira-kira ini bisa kita ubah ke bentuk lain ya. Untuk 2, 4, 5. Coba kita bagi dengan angka 7. 24 bagi 7 yang paling mendekati dapat 3 ya. 3 dikali dengan 7 dapatnya 21. Ini kita kurangkan. 4 kurangi 1, 3, 5-nya turun. 5, 35 dibagi 7 dapatnya 5. Kita kembalikan lagi, 5 kalikan 7 dapatnya 35. Oke, berarti kalau 245 itu kita ubah ke bentuk lain, bisa kita ubah ke 7 kali 35. Nah, 35 itu bisa kita ubah lagi, yaitu 7 dikalikan dengan 5. Sehingga akarnya adalah 7 akar 5. Itu baru sisi S, teman-teman. Yuk, sekarang kita cari untuk luas permukaannya.
pi r kuadrat ditambah pi rs. Pi dikali r-nya, r-nya 7 ya. 7 kali 7 karena kuadrat ditambahkan dengan pi kali 7 dikalikan dengan 7 akar 5. Oke teman-teman, di sini pi-nya kita ganti ya. Karena di opsi jawaban di sini kan pi-nya hilang. Kalau di sini r-nya 7, kelipatan 7, kita pakai 22/7. 22/7 dikalikan dengan 7 kali 7 ditambah 22/7 kali 7 kali 7 akar 5. 7-nya kita coret, tinggal 22 kali 7, yaitu 154. Ditambahkan dengan 22/7 kali 7 ini bisa kita coret lagi ya. 22 kali 7, 154 akar 5. Nah, di sini ada faktor yang sama, yaitu 154. Kita keluarkan teman-teman. 154 dikalikan dengan 1 ditambah dengan akar 5. So, jawaban untuk soal yang ini adalah opsi yang A. 154 dikali akar 5 ditambahkan dengan 1. Lanjut. Kalau tadi kita sudah bahas soal yang hot tentang bangun ruang, sekarang kita ke bentuk persen. Pabrik batu bata berhasil membuat 400 bata. Itu adalah 20% dari bata yang diinginkan. Berapa bata yang diinginkan sebenarnya? Di sini 400 bata itu 20% dari bata yang diinginkan. Anggap aja bata yang diinginkan tuh X ya. Berarti 400 itu adalah 20% dari itu kita kali dari X. Maka untuk X bisa kita cari dengan seperti ini. Oke, kita pakai trik ya. 400 kita bagi dengan 20. 20-nya dapat 1, 400-nya dapat 20. Kemudian X-nya kita kalikan silang ini. 20 dikali dengan 100. So, untuk batu bata yang diinginkan ketemu 2000. Yang B. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Yuk lanjut lagi. Nah, ini soalnya mirip dengan yang tadi, cuma di sini yang membedakan adalah 20% kurangnya dari bata yang diinginkan. Oke, kita pakai pemisalan X lagi ya untuk bata yang diinginkan. Jadi 400 di situ adalah 20% kurangnya, berarti X dikurangi 20% dari X. 400 sama dengan, oke, untuk X ini koefisiennya 1 ya. 1 itu bisa kita tuliskan menjadi 100% dari X dikurangi dengan 20% dari X. 400 sama dengan 100% dikurangi 20%, dapatnya 80% ya. 80% X. Maka kalau kita tuliskan pecahan jadi 80/100 X. Kita pakai trik lagi. 400 kita coret seret dengan 80 seret. Kita bagi dengan 80. 80-nya dapat 1, 400-nya dapat 5. So, untuk X ketemu 5 dikali dengan 100, yaitu 500. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, itu tadi untuk bocoran soal dari gelombang 1 ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK, dan kalian juga bisa follow akun TikTok kami master_utbk. Oh ya, di sini kami menyediakan kelas privat untuk UTBK dan juga kelas reguler baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Bagi teman-teman yang mau bergabung di kelas privat kami, kalian bisa menghubungi di 083 861 705 343. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.